teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan semangat belajar dari rumah masing-masing. Kembali lagi dengan Miss Cinta dalam video pembelajaran kali ini, pelajaran bahasa Indonesia, tema 2, subtema 1. Kita akan belajar tentang dongeng. Pengertian dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita khayalan, yaitu cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian pada zaman dahulu. Selanjutnya ada ciri-ciri dongeng. Yang pertama, cerita dalam dongeng singkat dan alur ceritanya sederhana. Yang kedua, karakter tokoh pada dongeng tidak dijelaskan secara rinci. Yang ketiga, dongeng biasanya dibacakan secara lisan yang sifatnya untuk menghibur. Dan yang keempat, di dalam cerita dongeng biasanya terdapat pesan moral untuk pembaca. Selanjutnya bagian dalam dongeng, yaitu ada pendahuluan yang isinya tentang bagian pengantar dalam dongeng. Biasanya diawali dengan kata pada zaman dahulu, dahulu kala, dan lain-lain. Yang kedua, isi. Isi merupakan bagian penting dalam dongeng, yaitu yang menceritakan kejadian secara berurutan. Dan yang ketiga, penutup, yaitu bagian akhir dalam dongeng yang berisi pesan moral atau amanat untuk pembaca. Selanjutnya, unsur intrinsik yang ada dalam dongeng. Pertama, ada tema. Tema merupakan gagasan atau ide dalam cerita. Yang kedua, alur cerita merupakan peristiwa yang saling berhubungan sebab akibat. Yang ketiga, latar. Latar meliputi tempat, waktu, keadaan, dan suasana pada cerita. Selanjutnya yang keempat, unsur intrinsik dalam dongeng, ada tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang ada di dalam cerita. Yang kelima, watak atau sifat yang menggambarkan karakter tokoh dalam cerita. Dan yang terakhir, ada amanat atau pesan moral, yaitu pesan yang terkandung dalam cerita yang ditujukan kepada pembaca. Selanjutnya ada jenis-jenis dongeng, di antara lain yang pertama ini ada fabel. Fabel merupakan dongeng tentang hewan. Di sini ada contoh rubah dan burung bangau. Yang kedua, mitos. Mitos merupakan cerita yang ada kaitannya dengan makhluk halus. Di sini ada contohnya Joko Tarub dan Nawang Wulan. Yang ketiga, parabel. Parabel merupakan jenis dongeng yang menceritakan tentang pendidikan atau suatu pengajaran. Contohnya di sini ada Malin Kundang. Yang selanjutnya, legenda. Legenda merupakan jenis dongeng yang biasanya benar-benar terjadi pada zaman dahulu, lebih ke menjelaskan tentang terjadinya suatu tempat. Nah, di sini contohnya yaitu Danau Toba. Yang selanjutnya ada sage. Sage merupakan jenis dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan. Contohnya di sini adalah Calon Arang. Nah, itu tadi dia jenis-jenis dongeng beserta contohnya masing-masing. Oke, sekarang kita akan membacakan sebuah contoh dongeng. Di sini ada judul Semut dan Belalang. Teman-teman mendengarkan dengan baik-baik dari rumah ya. Dongeng Semut dan Belalang. Saat musim panas di sebuah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin bekerja. Setiap hari, ia mengumpulkan makanan untuk disimpan di lumbung. Si semut bahkan tidak mengindahkan panas maupun hujan. Ia mengupayakan hal tersebut supaya lumbungnya tidak kosong saat musim dingin. Suatu ketika saat dalam perjalanan mengumpulkan makanan, semut bertemu dengan belalang. Belalang menyapa si semut dan mengatakan kenapa ia begitu kerja keras sedangkan di hutan begitu banyak makan yang tersedia. Dengan bijak, semut menjawab bahwa ia tak ingin kehabisan persediaan untuk musim dingin. Terus belalang mengejek si semut dan berkata, musim dingin masih lama, tak perlu kerja begitu keras, bersenang-senanglah dahulu. Tapi semut tak mengindahkan kata belalang. Musim dingin datang dan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Semut mempunyai persediaan makanan, bisa tinggal di rumah dengan nyaman, sedangkan belalang khawatir karena makanannya sudah habis. Belalang meminta bantuan si semut menolaknya. Tapi
Melihat belalang yang hampir mati kelaparan membuat si semut tak tega. Ia pun kemudian menolong. Nah, itu tadi salah satu jenis contoh dongeng tentang semut dan belalang. Ya. Sekarang kita akan menentukan unsur intrinsik dongeng semut dan belalang. Yang pertama, tema dalam dongeng tersebut adalah tolong-menolong. Nah, tadi si semut menolong belalang ya, yang sedang kelaparan di musim dingin. Yang kedua, alur cerita dalam dongeng tersebut menceritakan belalang yang hampir mati kelaparan di musim dingin karena malas mencari makan. Jadi sebabnya, tadi saya sudah jelaskan, alur cerita merupakan hubungan sebab akibat. Jadi karena sebabnya belalang malas mencari makan, akibatnya belalang kelaparan di musim dingin. Yang ketiga, latar tempat cerita tersebut ada di hutan. Latar waktunya siang hari, latar keadaannya menyedihkan. Karena apa? Belalang tadi hampir mati kelaparan. Yang keempat, tokoh dalam cerita tersebut adalah belalang yang sifatnya pemalas. Tadi belalang dalam dongengnya malas bekerja ya. Dan semut yang sifatnya pekerja keras dalam mengumpulkan makanan. Yang kelima, amanat dan pesan moral dalam cerita dongeng tersebut yaitu supaya kita tidak boleh bermalas-malasan. Nah, jadi ini cara menentukan unsur intrinsik dalam sebuah dongeng. Ada 5 ya. Jadi teman-teman harus menentukan temanya apa, alur ceritanya bagaimana, latarnya di mana, tokohnya siapa saja, sifatnya bagaimana, dan yang terakhir menentukan amanat atau pesan dalam sebuah cerita. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu tentang dongeng, tadi ada jenis-jenisnya dan unsur-unsur intrinsik dalam dongeng, juga bagian-bagian dalam dongeng. Tugas hari ini, silakan teman-teman baca dongeng di buku paket tematik 3B halaman 17-18 dengan judul Sang Petani dan Pohon Rambutan. Tuliskan unsur intrinsik dongeng tersebut, kerjakan seperti contoh pada video. Jadi nanti setelah teman-teman membaca dongengnya di buku paket, teman-teman membuat untuk menentukan unsur intrinsik dongeng tersebut seperti contoh dalam video ini ya, yang tadi sudah dijelaskan. Oke, jangan lupa nanti setelah dikerjakan di buku tematik, difoto dan submit tugas di link yang sudah ada di web e-diary sampai dengan pukul jam 8:30 malam. Kita tunggu tugasnya ya. Oke, jadi sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini tentang dongeng. Thank you for watching. Stay happy, stay healthy. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Goodbye everyone.